Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Fitrianingrum, NIM E 2019-11-17. Saya Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Bagian pertama yaitu pemasaran dan nilai pelanggan. Sebelum saya menjelaskan subbab-subbab yang lainnya, saya akan menjelaskan apa itu pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang mana seorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Inti dari pemasaran sendiri adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun hal-hal tentang pemasaran dan nilai pelanggan. Adapun 5 hal-hal tentang pemasaran dan nilai pelanggan, yaitu pertama, proses pengantaran nilai, rantai nilai, kompetisi inti, orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan, dan yang terakhir, peran sentral perencanaan strategis. Yang pertama yaitu proses pengantaran nilai. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang di mana konsumen tidak memusingkan dengan kualitas, fitur, atau gaya. Pengantar nilai dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama memiliki nilai mempresentasikan pemasaran. Yang kedua adalah menyediakan nilai, yang ketiga adalah mengasumsikan nilai dengan memperdayakan tenaga penjualan, promosi, penjualan iklan, dan sarana komunikasi lainnya. Yang kedua yaitu rantai nilai. Menurut Michael Porter dari Harvard menyatakan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasikan cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Rantai nilai mengidentifikasikan 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer adalah logistik dalam memasukkan bahan dalam bisnis, operasi atau mengubah barang menjadi produk akhir, logistik keluar, mengirimkan produk akhir, memasarkan produk, dan memberikan layanan produk. Sedangkan kegiatan pendukungnya yaitu pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Adapun proses bisnis inti yaitu meliputi proses mengindera pasar, proses realisasi penawaran baru, proses manajemen hubungan pelanggan, dan proses manajemen pemenuhan. Proses mengindera pasar yaitu semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Yang kedua yaitu proses realisasi penawaran baru, semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi. Yang ketiga, proses manajemen hubungan pelanggan, semua kegiatan dalam mengidentifikasikan pasar dan mencari calon pelanggan baru. Yang keempat yaitu proses manajemen pemulaan, semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang dalam tepat waktu, dan mengambil pembayaran. Yang ketiga yaitu kompetisi inti. Kompetisi inti memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi
esensi bisnis. Kompetensi mempunyai 3 karakteristik, yaitu kompetensi inti merupakan keunggulan kompetitif karena memberikan sumbangan besar pada manfaat anggaran pelanggan. Yang kedua, kompetensi inti dapat diterapkan pada sebagian pasar. Yang ketiga, kompetensi inti sulit ditiru pesaing. Pengaturan kembali sebuah bisnis mungkin diperlukan untuk memaksimalkan kompetensi inti. Pengaturan kembali mempunyai 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasikan ulang konsep bisnis. Yang kedua, membentuk ulang ruang lingkup bisnis. Dan yang ketiga, memposisikan ulang identitas merek perusahaan. Yang keempat adalah orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Eksplorasi nilai, yang bagaimana perusahaan mengidentifikasikan peluang nilai baru, memahami hubungan antara 3 ruang, yaitu kegiatan pelanggan, mencerminkan kebutuhan lama, meliputi kebutuhan, partisipasi, stabilitas, kebebasan, dan perubahan. Yang kedua yaitu ruang kompetensi perusahaan berdasarkan lebarnya lingkup bisnis luas versus terfokus. Yang ketiga, ruang sumber daya kolaborator mencakup kemateriaan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan mereka mengaplikasikan peluang pasar. Pemasaran holistik adalah konsep yang berbasis pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenali memiliki nilai ketergantungan yang sangat tinggi. Salah satu pandangan pemasaran holistik melihatnya sebagai pengintegrasian kegiatan eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan pengantaran nilai dengan tujuan membantu hubungan jangka panjang yang benar-benar memuaskan dan kesejahteraan bersama di antara semua pihak utama yang berkepentingan. Yang kelima abilitas peran serta perencanaan strategi. Pemasaran yang berhasil menurut perusahaan mempunyai beberapa kapabilitas, yaitu pertama, memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, mengantarkan nilai pelanggan, menangkap nilai pelanggan, dan yang terakhir mempertahankan nilai pelanggan. Perusahaan yang menonjol sebagai ahli pemasaran berfokus pada pelanggan yang diatur untuk merespon perubahan pelanggan secara efektif. Mereka semua mempunyai departemen pemasaran dengan staf berkemampuan baik, dan semua departemen lainnya menerima konsep bahwa pelanggan adalah raja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.